Halo semuanya, kita akan membahas tentang PPN. Yang pertama, kita akan membahas PPN pengusaha dagang. Inilah salah satu contoh di mana Ibu Elis sebagai PKP menjual motor kepada PT Indah dengan harga 25 juta. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Baik Bu, silahkan duduk. PT Indah telah membeli motor dengan harga 25 juta dan saya termaksud PKP. Berapakah PPN terutang yang harus PT Indah setorkan kepada saya? Sebelum masuk dalam perhitungannya, saya akan memberitahukan kepada Ibu Elis rumus dari menghitung PPN, yaitu tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajak atau 11% dikalikan DPP. Karena Ibu sebagai PKP, maka PPN terutang adalah 11% dikalikan 25 juta sama dengan 275.000. Jadi PPN yang menjadi pajak pengeluaran yang dipungut oleh Ibu Elis dari PT Indah adalah 275.000. Apakah Ibu Elis paham dengan penjelasan saya? Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, Ibu Elis merupakan PKP yang harus memungut PPN sebesar 11% dikali DPP kepada PT Indah yang diatur dalam pasal 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN. Sekarang kita masuk yang kedua, PPN pengusaha jasa. Ini adalah salah satu contoh pengusaha jasa kena pajak yang dimana Ibu Ocha memiliki usaha yang bergerak dalam bidang jasa biro perjalanan. Selamat pagi Bu, saya mau bertanya. Baik Bu, silahkan duduk. Di mana saya salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa biro perjalanan. Dalam hal ini, kami menyediakan berbagai penawaran perjalanan dalam bentuk paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan juga pemesanan sarana akomodasi. Pada Mei 2019, kami menerima pesanan dari PT Bahagia berupa paket wisata ke Bali untuk 7 hari 7 malam sebanyak 200 orang. Bila tiap paket wisata tersebut senilai 3 juta, berapakah PPN yang harus perusahaan ini pungut atau transaksi tersebut? Sebelum masuk dalam perhitungannya, saya akan memberitahukan tentang peraturan bagaimana diatur dalam pasal 3 huruf B PMK 71/2022. Jumlah besaran tertentu atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata ditetapkan sebesar 10% dari tarif PPN 11%. Terdapat tata cara perhitungannya yang khusus untuk penyerahan jasa biro perjalanan, yaitu PPN jasa biro perjalanan sama dengan 10% dikali 11% dikali nilai yang ditagihkan. Dengan demikian, perhitungan PPN terutang atas transaksi di atas adalah jasa biro perjalanan sama dengan 200 pax dikali 3 juta sama dengan 600 juta. PPN terutang sama dengan 10% dikali 11% dikali 600 juta sama dengan 6.600.000 rupiah. Adanya PPN terutang sebesar 6.600.000 rupiah yang ditagihkan kepada PT Bahagia menyebabkan nilai transaksi yang ditagihkan menjadi bertambah, yaitu sebesar nilai transaksi yang ditagihkan sama dengan nilai transaksi ditambah PPN terutang sama dengan 600 juta ditambah 6.600.000 rupiah sama dengan 606.600.000 rupiah. Apakah Ibu Ocha paham dengan penjelasan saya? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, PT Ocha harus memungut PPN kepada PT Bahagia sebagaimana yang telah diatur pasal 3 huruf B PMK 71/2022 PPN jasa biro perjalanan, yaitu
10% kali 11% kali nilai yang ditagihkan.